asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini izin Pak Takmir, sebelum saya mulai ini mau menyampaikan satu amanah tadi Pak. Jadi katanya ini ada titipan dari hamba Allah untuk Masjid Ukhuwatul Islam ya. Titipannya tadi sebesar 5 juta katanya tadi untuk Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan kehidupan kita ini seperti penaiki kereta api, maka dapat kita bayangkan stasiun awalnya itu atau stasiun keberangkatannya itu adalah dunia, dan juga maka stasiun akhirnya atau stasiun kedatangannya adalah akhirat. Di tengah-tengahnya, di antaranya kita akan berhenti di beberapa stasiun atau pemberhentian sementara. Kadangkala laju kereta tersebut menambah kecepatan, kadangkala juga harus mengurangi kecepatan. Jadi ceritanya 2 hari lalu saya dari Yogyakarta ke Jakarta kebetulan naik kereta Argo Lawu. Jadi ini ada sedikit inspirasi. Nah, kalau ini kereta api, maka ada rangkaian gerbong dalam kehidupan kita. Gerbong yang pertama adalah tauhid. Tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini gerbong yang pertama. Dalam tauhid yang pertama kita nyatakan akidah kita. Kita katakan la, tidak. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada selain Allah. Sekaligus kita menyatakan keesaan Allah. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Maka kemudian kita tidak takut kepada selain Allah dan segala macam bentuk atau wujudnya. Ya, kita kenal atau kita sering sebut dengan istilah tauhid. Tauhid ini lintas zaman, lintas perubahan zaman juga berbagai macam bentuk wujudnya. Kalau dulu mungkin dalam bentuk ya sesuatu yang disembah ya, berhala ya. Kemudian mungkin dalam zamannya agak modern, sesuatu yang kita percayai bisa memberikan kita kekuatan atau rezeki. Ini tauhid ya. Nah, dalam skala yang lebih besar, dimensi kehidupan yang lain, pemimpin yang zalim itu juga tauhid, disebut ya tirani, karena tidak memperhatikan umatnya. Nah, ini mungkin contoh dalam era modern ya, barangkali yang relevan contohnya itu kalau ada pemimpin yang melarang anak buahnya untuk berbuka puasa bersama-sama. Ya, kalau ada. Semoga tidak ada. Apalagi di Indonesia, negeri dengan mayoritas muslim terbesar. Lebih dari 82% adalah orang Islam. Ya, ini yang pertama, tauhid dalam dataran akidah, dimensi akidah. Kita katakan la, tidak kepada selain Allah. Sekaligus itu adalah pernyataan bahwa kita adalah makhluk yang merdeka. Ini sebuah pernyataan revolusi ruhaniyah, kira-kira begitu. Kemudian tidak berhenti di situ. Tauhid ini ada dimensi aksinya, ada dimensi perwujudannya. Kita butuh membuktikan bahwa tauhid kita tidak hanya dalam ucapan saja. Ya, maka disebutkan di surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa faruha fis sama. Diumpamakan oleh Allah tauhid ini seperti pohon yang bertumbuh. Artinya ada perubahan, ada progres. Pohon tersebut akarnya, cabangnya menjulang.
tinggi ke langit, kemudian akarnya menghujam ke bawah. Kemudian di ayat 25 itu dikatakan pohon tersebut memberikan buah. Tu'ti ukulaha kullahini bi'izni rabbiha. Memberikan buah sepanjang waktu atas izin Allah. Artinya apa? Tauhid tadi, bukti keimanan kita tadi harus diwujudkan dalam bentuk aksi, dalam bentuk sesuatu yang nyata, dalam bentuk amal soleh. Maka diibaratkan sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang meneduhkan, sesuatu yang kuat, ya, sesuatu yang berbuah, memberikan manfaat. Inilah keimanan kita. Maka kemudian di dalam surat Al-Baqarah, ya, kalau kita perhatikan, Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Jadi barang siapa yang sudah mengatakan ingkar, yang mengatakan la kepada tauhid tadi, ya, kepada selain Allah tadi, kemudian dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Ya. Tadi dikatakan sebagai urwah. Urwah itu tali, kemudian wuthqa itu sangat kuat. Selanjutnya dikatakan lang fisom malah, la infisom. Tidak ada infisom. Infisom tidak ada kerapuhan. Ini tali yang sangat kuat. Demikianlah ketika kita, ya, dalam tauhid kita berangkat dari ranah akidah, kita katakan tidak kepada selain Allah, kemudian kita mengatakan ya ini adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kita tidak takut kepada siapapun selain Allah, dan menyatakan keimanan kita, inilah tadi adalah tali yang sangat kuat, insya Allah tidak akan terlepas. Kemudian sekali lagi untuk dipahami, kita butuh membuktikan dengan amal-amal soleh. Maka kita deklarasikan diri kita dalam surat An-Naml ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, bahwa ibadahku, bahwa hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini kira-kira gerbong yang kedua. Kalau gerbong pertama tadi adalah gerbong tauhid, berangkat dari tauhid dalam konteks akidah, kemudian dengan kesadaran bahwa tauhid itu harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh, itu gerbong pertama. Gerbong kedua, kita mendeklarasikan diri kita dengan ayat 162 tadi. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira kemudian gerbong selanjutnya adalah amal soleh tadi yang dijelaskan dari gerbong pertama tadi, kira-kira. Nah, berbicara amal soleh, kira-kira kita bisa membagi dalam dua hal. Pertama, dalam dimensi kehidupan kita secara personal, kehidupan kita secara individual. Dalam surat Ali Imran 104 dikatakan wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah memerintahkan kita untuk membentuk satu barisan namanya umat tadi. Kemudian memerintahkan kita untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak mulai dari diri kita, keluarga kita, ya, suami, istri, anak, ya, sekitar kita, yaitu untuk semua kepada berbagai macam kebajikan, berbagai macam kebaikan. Dan tentu kita mengatakan bahwa kalau ini salah, kalau itu salah, jangan dilakukan. Maka kita kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah dari segala macam kemungkaran. Ya, ini dimensi kehidupan individual kita, kemudian keluarga, mungkin dalam masyarakat juga. Jadi kalau di sini tadi diceritakan oleh Pak RW, ya, Pak RT ada 12 RT. Ya. Jadi ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita perlu saling mengingatkan satu sama lain. Dimensi yang lebih besar adalah dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup sebagai warga negara, punya hak dan kewajiban diatur dalam konstitusi kita. Nah, di sini kita perhatikan surat An-Nahl ayat 90. Sering kita dengarkan terutama yang laki-laki ketika sholat Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tegakkan keadilan. Inilah al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Kalau tadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini ada perintah untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman.
Kapan? Ketika kita melihat keadilan-keadilan belum tegak. Apa itu keadilan? Adil, kata kerjanya adalah, bahasa Arabnya, ya. Artinya meluruskan. Kalau ibu-ibu, adalah itu seperti kalau kita umpamanya merapikan barang-barang di rumah, meletakkan pakaian pada lemari pakaian, baju piring, gelas pada lemari yang ada di dapur. Itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah adalah. Tapi kalau sudah tidak pada tempatnya, tidak pada batasnya atau melewati batas, itu adalah al-jur atau al-zulmi, kezaliman. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau di sekitar kita atau inilah kita perhatikan di Indonesia ini masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, garis kemiskinan itu besarnya Rp520.000. Bisa dirupiahkan Bapak Ibu, para jamaah sekalian. Dari data yang ada itu ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya hidup di bawah dengan Rp500.000 setiap bulannya untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Ini jelas tidak adil. Dan lain sebagainya. Ya. Tentu dalam kesempatan lain nanti kita bisa membahas lebih rinci lagi. Tapi banyak sekali keadilan-keadilan yang perlu kita tingkatkan. Bicara pendidikan tinggi, yang kuliah di Indonesia ini baru 9,7%. Ternyata sisanya 9,7% dari berapa? Dari 126,5 juta penduduk Indonesia yang sudah bisa kuliah, yang kuliah tidak lebih dari 12 juta. Kenapa? Karena alasan ekonomi. Padahal jamaah sekalian, Indonesia itu negara yang kaya sekali. Coba kita lihat cadangan nikelnya nomor 1 dunia. Cadangan nikel itu untuk membuat baterai untuk kendaraan listrik dan berbagai macam baterai. Batu bara nomor 3 dunia, bukan nomor 3, dunia, ya seluruh dunia nomor 3. Urusan ekspor nomor 1 dunia. Hutan kita nomor 3 dunia, hutan tropis. Kemudian perikanan kita itu nomor 1 dunia. Emas kita nomor 10 dunia. Semuanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10. Kekayaan mineral batu bara kita itu ditaksir 10.000 triliun rupiah. Pertanyaannya, sampai tidak ke kita? Padahal hak kita sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala macam kekayaan alam tersebut yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara. Sayangnya nampaknya itu masih jauh panggang daripada api. Jadi itu tadi gerbong ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan al-amru bil 'adli wa nahyu 'anil dzulmi. Bagaimana cara umat Islam menegakkan? Pertama, gunakan hak politiknya. Karena begitu umat Islam dan perwakilan-perwakilannya sampai kepada DPR, sampai kepada kepala daerah, maka insya Allah undang-undang, peraturan-peraturan tadi bisa dibuat sedemikian rupa sehingga perikanan yang kaya tadi, sehingga hutan yang kaya, nikel yang kaya tadi bisa digunakan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Itu insya Allah yang kira-kira umat Islam bisa lakukan. Harus bersatu, kemudian gunakan sebaik-baiknya hak politiknya. Jangan sampai golput Bapak Ibu kita semua. Dan tadi gerbong yang ketiga. Nah kemudian stasiun akhirnya adalah akhirat. Dan kita perhatikan di surat Al-Ankabut ayat 64. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Allah mengatakan, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi di dunia ini insya Allah kita melewati stasiun-stasiun di tengahnya itu adalah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Pertama menyiapkan tauhid kita tadi, kira-kira gerbong pertama. Gerbong kedua kita kemudian mendeklarasikan bahwa seluruhnya ya hidup kita, ibadah kita hanya Allah, untuk Allah semata. Kemudian wujudkan dengan berbagai macam amal soleh. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Al-amru bil 'adli wa nahyu 'anil dzulmi. Dan insya Allah Ramadan ini mari kita gunakan untuk menjadi percepatan, kira-kira untuk menjadi lokomotif yang mempercepat atau mendorong laju gerbong-gerbong ini tadi menuju derajat ketakwaan. Mari kita perbanyak, terutama lakukan ibadah puasa, kemudian juga perbanyak baca Al-Quran, ya, kemudian juga kita memperbanyak berbagi kepada sesama untuk menumbuhkan empati dan simpati tadi. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.